2 miliar? 1 miliar? Wah, ada 1 miliar. 500, ini kayak lelang. 500, 500, 500. Ada. 100 juta, 100. 100 juta? 50. Yang lainnya? Nah, utang gorengan jangan kupas sugeng belum dibayar ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sesuai yang saya janjikan di grup ya. Kita saat ini kita akan membahas materi tentang apa? Ada yang sudah baca? Materi yang akan saya sampaikan apa? Percepatan. Coba Pak, yang saya share di grup, ada yang baca nggak? Distribusi aset. Distribusi aset. Apalagi? Perencanaan keuangan. Bapak Ibu, saya sebagai background perencanaan keuangan syariah, pada saat kita memiliki income itu yang pertama Pak. Ya, pada saat kita memiliki income, apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita mengeluarkan secara benar? Ya, kalau kita bicara tentang income, ini kelihatan dari sini ya. Kelihatan. Income itu pasti kemudian ada pengeluaran. Nah, bagaimana cara pengeluaran? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah pada saat income masuk, maka pengeluaran yang pertama didahului dengan apa? Yang pertama adalah zakat. Berapa? 2,5%. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa income yang kita dapat itu ada bagian yang bukan milik kita. Ya. Setelah zakat kemudian apa? Ada tax, pajak. Tapi alhamdulillah di PTPS nggak ada pajak. Ya. Tapi biasanya di PPN itu. Setelah itu apa? Ada yang tahu? Hutang. Bayar hutang dulu. Nah, baru kemudian ada yang kita sebut dengan pengeluaran sehari-hari atau konsumtif. Ada kemudian ada juga pengeluaran yang sifatnya adalah untuk pertumbuhan dari leher ke atas, investasi dari leher ke atas. Nah, biasanya Bapak Ibu itu akhirnya dengan cara menyisakan apa? Ya, menyisakan. Harusnya kalau menyisihkan kan di sini ya. Nah, ini yang harusnya menyisihkan. Cuma kadang-kala orang nggak sadar bahwa hutang itu kadang-kadang melebihi pemasukan. Mohon maaf ya, saya beberapa diskusi dengan para guru ya. Ada yang guru di sini? Atau pegawai? Pegawai juga ada yang ngaku ya, Masya Allah. Bapak Ibu, pada saat kita memasuki dunia kerja, apa yang biasa dilakukan yang pertama? Apa? Gajinya berapa? Habis itu apa biasanya? Mulai deh menyicil motor, masa kecil motor dulu. Motor udah selesai, dijual buat apa? Nyicil mobil. Nah, mobil udah selesai, tambah lagi mobil, atau mungkin mobil itu nyicil untuk nikah lagi. Lamaan banget nikahnya. Nikah lagi. Habis itu biasa nyicil rumah. Bahkan kadang-kala rumah biasanya sampai 25-30 tahun Bapak. Kenapa? Secara realitas, kalau kita berbicara tentang kenaikan ya dari suatu aset, itu biasanya ada yang realitasnya ada naik, ada yang turun. Nilainya ada yang naik, ada yang turun. Biasanya kalau yang turun biasanya adalah elektronik dan juga kendaraan. Kemudian yang kedua, itu apa? Rumah atau aset yang sifatnya tidak bergerak. Itu biasanya setelah nilai value itu akan terus naik ya, apalagi yang memiliki tempat yang strategis. Tetapi apa perbedaannya? Perbedaannya Bapak Ibu adalah biasanya yang aset itu harta ya, yang bergerak itu sifatnya biasanya adalah liquid.
Ada juga aset yang, jadi gini, kalau kita punya motor, punya mobil, gampang gak kita jual? Gampang lah, satu hari langsung bisa laku, asal yang menyesuaikan harganya. Tapi Bapak Ibu, kalau sifatnya yang benda tidak bergerak, seperti rumah, ruko, segala macam, gampang gak menjual? Nah itu sifatnya adalah non liquid. Nah kita mesti tahu membeberkan mengatakan aset yang kita miliki. Tetapi ada aset tidak bergerak yang gampang dijual. Apa? Emas berlian, ya. Terutama saya ini, Mas Duri, ya. Nah kalau kita bicara tentang ini, Bapak Ibu sudah tahu income-nya berapa. Nah saya akan hitung. Sebenarnya Bapak Ibu, selama kita di dunia itu kurang lebih mengeluarkan biaya berapa? Ya, Pak Muslim di depan boleh ini. Ini kita bisa bicara dengan hapus dulu. Kita bicarakan dengan life plan. Nanti hubungannya dengan bisnis ini seperti apa, Bapak Ibu? Ya. Perjalanan kita mulai dari bayi sampai nanti pada saat kita wafat itu perlu biaya nggak? Kira-kira biaya berapa yang Bapak Ibu akan keluarkan? Yang pertama, kita bicara dengan pertama kita lahir. Misalnya 0 tahun. Yang kita lakukan, walaupun mungkin ya kita nggak langsung mengeluarkan yang orang kita langsung, misalnya adalah sampai umur 16 tahun. Atau umur kalau mau kuliah berarti sampai umur 22 tahun. Ini adalah masa pendidikan. Nah kira-kira Bapak Ibu, mulai dari SD sampai Bapak Ibu lulus dari perguruan tinggi, pernah itu nggak biayanya berapa? Ya saya kan nggak ngeluarin. Bapak Ibu, di dunia itu nggak ada yang namanya makan siang gratis. Kalau ada yang gratis pasti ada yang, masalahnya yang bayarin mungkin orang tua kita atau orang lain. Sekarang kita tanya, SD kira-kira setahun perlu mengeluarkan berapa? SD, masa SD? SD 20 juta? SD misalnya 1 tahun 20 juta. Sehari-hari berarti tinggal 1 juta. Oh, boleh banget, Pak. Yang pernah sekolah SD siapa? Saya SD. Oke. Kira-kira maksudnya pengeluaran itu yang dikeluarkan oleh ibunya bukan biaya sekolah doang. Emang nggak pernah jajan? Iya, dan itu biaya. Ayo, sebutin aja berapa? 60 juta. 60 juta. Oke. SMB berapa? 3 tahun. 40. Lebih rendah 40, biasa lebih tinggi lah. Ya, 80 juta. Ini kan sama kos apalagi ya. Nah kita itu SMA 100 juta. Kuliah 150 juta misalnya. Coba hitung berapa. Habis itu Bapak Ibu kemudian menikah di umur 25 tahun. Berapa biayanya? 150 misalnya. Ya maklum, menikahnya hajatannya di pinggir jalan gitu ya. Kemudian umur 25 ya. Umur 25 ini biasanya ada umur 30 itu memiliki apa? Kendaraan. Anggaplah mobil selama bekerja 25 tahun. 5 tahun. Kendaraannya kira-kira biayanya mau apa? Pajero 150. Nah, jangan langsung aja. Biasanya kalau orang kerja biasanya jarang. Avanza berapa? 200 juta. Ya. Terus umur 35-40 deh. Yang dibiayain apa? Anak. Nah, ini mulai anak udah 15. Rumahnya anggap baru bisa nyicil 40. Rumahnya misalnya berapa? 1 miliar. Anak seperti ini tadi berapa? Ya. 150 40 19 34 ya. 340 juta. Ya.
Ini kemudian umur 50, apa yang dilakukan? Nikahin anak juga. Ya. Dan seterusnya. Ini sampai, nah kita lihat pada saat umur 60, berarti kita mesti yang namanya distribution aset. Apa? Pada saat Bapak Ibu sudah umur 60, nah ini ada ya dalam bukunya Sanjay Tolan itu menyatakan bahwa umur kita itu dibagi 4 bagian. Yang pertama 0 sampai dengan 20 sampai 40, 60 sampai ini, anggaplah umur kita umur 80. Dikalikan 80 tahun dikalikan dengan 12 bulan dikalikan 30 hari dikalikan 24 jam. Ya, itu kenanya berapa? 80.000 jam. Ya. Nah, kalau kita misalnya 8.088 sekian lah. Ini adalah masa di mana kita menghabiskan uang. Di mana ini adalah masa-masa sekolah yang tadi disebut ya. Nah, kalau 20-40 kalau kita rangkum di sini, ini kita harus sudah mandiri. Ya, sampai ini. Nah, ini harus kita sebut adalah menciptakan aset. Uang ya dalam bentuk aset. Nah, Bapak Ibu kira-kira yang umur di bawah 40 ada? Ngacung di bawah 40. Nah, oke. 40 sampai 60. Nah, wajar kalau misalnya masih 40 tahun masih cari-cari kerjaan, masih cari-cari usaha. Tetapi pada saat 40, menurut buku tersebut sudah harus mulai settle. Jangan nyari-nyari kerjaan lagi. Nah, makanya kenapa kerjaan itu mesti harus betul-betul yang bisa settle jangka panjang. Jangan kerjaan besok udah pindah lagi atau bisnis, ya. Nah, 40 harusnya sudah Ini mau aset. Harus sudah mulai menggandakan aset. Yang punya mobil 1 boleh tambah mobil 2. Yang rumah 1, rumah 2. Istri 1. Jangan. Ya. Ini asetnya. Artinya kalau Bapak umur 40 sampai 60 saatnya Bapak Ibu mendistribusikan melipat gandakan aset. Nah, kalau masih di usia 48 masih mikir nyari-nyari aset, hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ketinggalan prosesnya. Nah, di 60 adalah distribution aset. Ini secara teori perencanaan keuangan Bapak Ibu. Pada umumnya di dunia, kalau Bapak Ibu mau melakukan transfer ya kehidupan, ini kurang lebih semacam ini. Nah, ini ada bukunya ya Bapak Ibu 8 namanya dari Sanjay Tolan nih Bapak Ibu. Saya punya bukunya. Tapi kenapa sekarang? Mana ya saya tahu. Nah, kira-kira ada nggak yang sesuai dengan Bapak Ibu? Sekarang yang dari 0 umur sampai 20 nggak ada ya di sini ya? Nggak ada. Sekarang 20-40 paling banyak. Ini namanya usia produktif. Di Indonesia saat ini sampai tahun 2025 ini masa ini paling tinggi, paling banyak di Indonesia. 25 sampai 40. 2040. Berarti berapa masanya? 15 tahun. Hitung Bapak Ibu pada saat 2040 Bapak Ibu umur berapa? Pada saat 2025 Bapak Ibu umur berapa? Ini untuk menentukan tahapan kehidupan bahwa Bapak Ibu ini semuanya itu akan mengalami proses ini dan keuangan Bapak Ibu siap atau enggak. Kalau misal Bapak Ibu tidak siap, ada hutang di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu boleh hutang ya, tapi hutangnya kalau secara syariah jangan hutang yang sifatnya yang memiliki tadi ya. Hutang dengan hutang. Artinya hutang uang dibayar uang. Nah, itu riba namanya ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita berbicara tentang ini, bisa nggak kita lebih di skip, artinya dipercepat Bapak Ibu. Nah, sekarang masalahnya, sekarang saya tanya,
yang umur 40-60 sudah merasa settle nggak pekerjaannya? Halo? Sudah merasa settle belum? Sekarang kalau kita lihat, Bapak Ibu silahkan nanti hitung. Saya nggak hitung persatu ya. Di sini berapa? Harusnya saya hitung satu persatu. Nikahin anak berapa? Anaknya berapa? Ada 5 misalnya. Rata-rata sekarang. Kalau maaf Bapak Ibu, kalau misalnya di RT-an ya mungkin 150 cukup lah. Tapi kalau level-level menengah paling nggak 500 juta. Atau level atas di atas 1 miliar Bapak Ibu. Ya, tinggal Bapak Ibu undangannya mau seperti apa, konsepnya seperti apa. Tapi kalau di RT-an, tahu RT-an? Pinggir jalan pakai apa? Itu level-level 150 juta cukup lah. Betul nggak? Ya, karena cateringnya dari. Tapi kalau hotel sekarang per pack rata-rata 300. Ya, kalau yang agak mewah 300 per pack 300. Kalau Bapak Ibu undang 1000 orang, ya ngeri banget lah istilahnya gitu. Ya. Nah, kita lihat semacam ini. Apa yang harus Bapak Ibu shortcut supaya distribusi aset yang kita itu nggak menunggu umur 60? Apa sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan distribution aset? Pembagian anak ke anak. Yes. Pak, boro-boro bagi anak yang saya juga belum dapat ininya. Ya. Waktu bercerita konsultasi pertama Pak Agedi menyatakan bahwa saya mau berbisnis di sini, salah satunya adalah ini dapat diwariskan. Saya mau mewariskan anak-anak saya kaya. Bapak Ibu semuanya. Sebagai ada maaf non muslim ada? Ada? Ada yang non muslim? Ada nggak dalam Al-Quran bahwa kita ditakdirkan seorang yang miskin? Ada? ada. Di situ ada apa namanya? Ada pria dan wanita, ya. Kemudian ada siang dan malam. Nah terakhir itu ada apa? Kekayaan dan kecukupan. Jadi nggak ada kaya dan miskin jadi. Nggak ada. Nah kalau kita berbicara tentang ini, Bapak Ibu, persiapan apa yang harus dilakukan supaya pada saat bangsa tua tidak harus menyusahkan anak? Bapak Ibu, kadang-kala ada nggak yang pernah mendengar yang namanya sandwich generation? Apa Ibu? Siapa yang tahu? Sandwich generation. Bapak Ibu, mari kita sama-sama memutus sandwich generation. Apa yang dimaksud dengan sandwich generation? Misalnya Bapak Ibu, sekarang A punya anak B, B punya anak C. Sebagai seorang yang memiliki anak tentunya ingin anaknya makmur, betul nggak? Tetapi makmur itu harus didasari apa? Ini adalah sebagai seorang anak adalah kalau misalnya secara garis besar, secara kemampuan bagus masuk. Tapi kadang-kala persiapan masa pensiun, masa tua tidak dipersiapkan dari sekarang, maka siap-siap Bapak Ibu. Dari 100%, 65% orang setelah masa tua, maka Bapak Ibu ini tergantung dari anak dan belas kasihan teman-temannya. 65%. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita lihat sekelilingnya ada masa tuanya tergantung dari anak-anak? Banyak. Nah Bapak Ibu, anak ini digencet oleh biaya. Termasuk adalah biaya kehidupan sehari. Ada, saya punya tim, ada salah satunya. Saya tergantung anak, alhamdulillah saya per bulan dikasih 4 juta gitu. Ada yang satu, karena anaknya 4 masing-masing 1 jutaan. Ya. Nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang kita berbicara anak itu memiliki pasangan. Nah, sedangkan anak juga memiliki anak lagi di sini atau cucu Bapak Ibu. Perlu biaya nggak? Maka anak juga menggencet ayahnya sendiri. Biaya. Maka ini kayaknya kayak sandwich itu apa? Burger. Di tengah digencet oleh atas sehingga dimakan. Gitu ya. Paham? Maka ini disebut dengan sandwich generation. Nah ini Bapak Ibu, orang yang semacam ini, si A tidak memiliki kemampuan untuk mendistribusikan aset.
Padahal Bapak Ibu, sebagus-bagusnya manusia adalah yang pada saat sekarang sedang melakukan aktivitas, maka harus persiapkan dalam Al-Quran, persiapan aktivitas hari esok. Termasuk pada saat kita nanti dipanggil. Bagusnya gimana Bapak Ibu? Cukupkan dulu anak-anak, ya. Maka kemudian sebagian mewakafkan untuk kita bekal di akhirat kelak. Memang tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau Bapak Ibu dicukupkan, maka pertama Bapak Ibu boro-boro mewakafkan, ini aja yang gencar gitu ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan pada saat kita sudah tidak bekerja lagi, maka Bapak Ibu satu-satunya adalah jadilah Bapak Ibu yang memiliki pasif. Pada saat orang yang bekerja, hati-hati, saya nggak nakut-nakutin. Pada saat pensiun Bapak Ibu akan menerima yang namanya syndrome lupa aku. Power syndrome, the power syndrome. Biasanya di saat tujuk-tujuk bisa kayak gini, habis itu terus nggak bisa apa-apain. Ya contohnya maaf ya, sekarang yang jenderal-jenderal itu, yang sekarang memiliki kekuasaan biasanya, sekarang nggak bisa apa-apain. Pada saat misalnya sudah pensiun udah nggak bisa apa-apa, walaupun selevel jenderal bintang 4. Saya kemarin baru baca ya salah satu di videonya Pak kepala itu dulu Bareskrim yang terkenal itu. Nah Bapak Ibu luar biasa sekarang. Beliau dengan Arif sekarang menjadi petani Bapak Ibu. Kemarin juga ada beliau macul, kemudian kemarin juga bercocok tanam nangka, subhanallah Bapak Ibu. Itu hal yang bagus. Ya, aset-aset itu bisa. Tetapi alangkah bagusnya lagi Bapak Ibu, pada saat kita sudah memiliki aset sebelum kita pensiun. Nah, aset itu yang disebut passive income. Kalau Bapak Ibu hanya memiliki omset, Bapak Ibu siap-siap, Bapak Ibu belum akan dapat memiliki passive income. Setuju? Nah, untuk Bapak Ibu melihat yang jelas, yang namanya, mohon maaf ya, kira-kira pegawai passive income atau active income? Hati-hati pada saat kita sudah tidak bekerja lagi, income-nya habis, ya. Nah, satu-satunya cara agar kita bisa lenggang memiliki passive income. Yang dimaksud passive income itu adalah apabila kita sudah tidak bekerja di situ lagi, maka income-nya tetap akan berjalan. Salah satunya apa? Salah satunya apa? Menjadi investor. Nah, masalahnya apa? Masalahnya apa? Modal buat investasi apa? Ya. Pada saat Bapak Ibu memiliki aset yang besar, ya Bapak Ibu silakan mungkin berinvestasi yang sifatnya tadi menjadi seorang investor. Banyak sekali yang sekarang kaya, makin kaya apa? Karena terus bertumbuh. Tetapi kenapa mental miskin kalau ada terhadap seseorang itu jadi semakin miskin? Kenapa perbedaannya Bapak Ibu? Saya sudah kemarin waktu di Bekasi sudah tahu kenapa di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya itu selalu dikatakan menjadi negara yang berkembang. Sedangkan di Barat terus memiliki kekayaan ya, bahkan kadang-kadang secara ekonomi mungkin bisa menjajah negara-negara berkembang seperti di Afrika misalnya, atau mungkin di wilayah-wilayah lain. Perbedaannya apa yang paling signifikan di negara berkembang dengan negara maju? Ayo, masih ingat? Ada? Apa perbedaannya? Ada yang tahu yang kemarin saya sampaikan? Perbedaannya adalah negara-negara berkembang fokus pada bekerja. Sekarang saya tanya, kebanyakan orang lulus kuliah apa? Cari kerja. Betul nggak? Kalau nggak ada di Indonesia menjadi TKI, TKW. Ya, bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat kemarin ya, waktu pernah saya lagi ke Singapura kemarin, Masya Allah, itu di bawah itu ya, di bawah pancuran Singa ya, itu kalau hari Ahad Bapak Ibu, aduh ini kayak orang Indonesia banget, kayak di Indonesia, di pinggir-pinggir banyak orang berkumpul para TKW. Yang miris kadang-kadang maaf Bapak Ibu, Masya Allah ya, kadang-kadang sudah tidak memberikan identitas bangsa Indonesia.
ya mungkin dari baju, mungkin dari maaf ya pergaulan itu Bapak Ibu, masya Allah kadang-kadang suka juga miris. Bagaimana di kampung di sini setelah menjadi orang yang kehidupannya bersambung dengan dunia luar itu semacam itu. Kalau kita bicara, yuk kita bicara lagi di Hong Kong Bapak Ibu. Di Hong Kong itu ada namanya Taman Victoria. Setiap hari Ahad dari berbagai penjuru Hong Kong itu akan berkumpul. Kayak orang Indonesia bawa bekal, kemudian apa? Nampar. Di situ di Singapura Bapak Ibu silakan hari Ahad ke Singapura. Di Hong Kong sama di Victoria kayak gitu deh. Berkumpul mungkin antar RT apa gitu ya. Ketemunya sekarang ada di Facebook kan, ada mungkin di media sosial. Ya, coba kalau nggak percaya Bapak Ibu lihat ya. Kalau di Arab Saudi di mana? Di Jeddah Bapak Ibu. Sama pada kumpul di sana ada pasar namanya pasar Senggol Bapak Ibu. Ya, di sana kalau mau tahu gehu apa? Bakwan, kemudian bakso, wah udah kayak orang Indonesia. Tempatnya kayak ruko-ruko kecil Bapak Ibu. Ya harganya juga ya harga real kayak gitu. Tapi itulah yang kemudian menjadi trademark bahwa negara berkembang. Kemudian kayak di Indonesia ya. Kalau di Jeddah itu kebanyakan dari Indonesia, Filipina, ya. Itu juga. Kemudian ada apa ya? Ya sebagian orang Burma, Sri Lanka itu. Itu banyak ditemui, silahkan kalau nggak percaya ya. Nah biasanya kalau orang India kebanyakan itu larinya orang bekerja di bagian properti ya, bagian kuli kasar. Tapi Indonesia memang kebanyakan apa? Saya silahkan tanya sendiri ya. Nah perbedaan itu yang kemudian akhirnya ini menjadi trademark bahwa kita adalah bekerja, kita adalah menjadi seorang pegawai. Dari mana kita datangnya? Karena ya mau nggak mau secara kultur kita itu semacam itu. Nah bagaimana orang Barat? Orang Barat itu adalah bagaimana menciptakan setiap dari aset itu harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Yang kita sebut dengan uang itu, uang pekerja untuk uang. Memiliki misalnya kayak mobil direntalkan atau mungkin memiliki hotel-hotel dan lain-lain. Nah itu kemudian di sana akhirnya menjadi negara yang maju. Nah Bapak Ibu, kita gak usah pikirkan bahwa negara Indonesia kulturnya semacam ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat di samping kita masih banyak orang-orang yang kaya raya gara-gara apa? Memiliki bisnis. Nah pertanyaan saya, sama nggak bisnis itu dengan dagang? Ayo, sama nggak? Beda. Ayo, apa bedanya? Ya Pak, apa bedanya? Gimana? Bedanya dagang sama bisnis. Satu. Ayo Bu. Kalau dagang, dia tidak dagang, tidak dari diri ke penjualan itu dengan keluar. Oke, terus? Kalau pebisnis walaupun dia sakit lagi, mungkin misalnya ada dia keluar. Oke, good. Apa lagi? Ayo Pak, tadi bilang apa? Kalau pedagang satu kali satu dibanding 1000 pedagang. Kalau pembisnis 1000 dibanding 1. Apanya ini? Apanya yang banding? Ya, Mbak Nina. Kalau dagang, orangnya yang bekerja melakukan Hmm. action. Tapi kalau bisnis, tentu saja pasti aset lah yang bekerja. Oke, ya, plus buat Mbak Nina kurang lebih semacam ini. Orientasinya awal, ya. Pada saat kita berdagang, berarti kita menjual sesuatu. Betul nggak? Tapi kalau pebisnis membikin sesuatu itu beda. Yang penting jual selesai. Nah itu tidak bersistem. Tapi kalau pebisnis menciptakan sesuatu, yang paling gampang Bapak Ibu, ya, yang paling gampang pebisnis itu salah satunya adalah franchise. Franchise salah satunya apa? Indomaret, McD, KFC, apalagi nggak apa-apa disebutin. Pom? Dunkin Donat. Pokoknya yang memiliki franchise lah. Ada, kita tahu bahwa sekarang itu para konglomerat itu biasanya larinya ke ke dunia yang sifatnya bisa dijual secara global. Yang contohnya adalah kalau minuman, kita sudah tahu apa? Minuman kopi apa? Starbucks. Ya, Starbucks. Itu di dunia kalau kita mau di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, kita bisa beli Starbucks di situ. KFC, McD kita beli di situ.
Nah, artinya itu sistem sudah mendunia. Nah, orang yang berpikiran lebih cepat, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu fokusnya adalah ke franchise. Cuma masalah kalau kita apa? Dananya begitu besar ya. Nah, ada satu bisnis ya, ada satu bisnis yang Bapak Ibu bisa juga dicarikan acuan untuk menjadi apa? Passive income. Namanya bisnis bersistem. Bisnis bersistem salah satunya adalah network marketing. Nah, salah satunya adalah PTBS. Karena PTBS itu memiliki sistem. Berarti kalau Bapak Ibu di PTBS fokusnya jualan, berarti larinya sebagai pedagang. Kalau pedagang siap-siap Bapak Ibu, bukan nggak bagus, tapi tidak memiliki sistem. Akhirnya Bapak Ibu pada saat dagangnya sudah loyo, income-nya habis. Nah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di bisnis ini adalah kita hubungkan dengan perencanaan yang tadi. Ya, coba bagus. Network marketing itu konsepnya adalah yang pertama adalah network untuk kita membuat pemasaran. Jadi kita mesti tahu network marketing bukan aslinya bukan jualan, tapi membangun network. Kita tahu sekarang adalah siapa pendiri Facebook? Mark sekarang menjadi orang yang terkaya kelima di dunia dengan omset lebih dari 400.000 miliar dolar. Jadi sekitar 500 triliun. Itu apa kira-kira? Bisnisnya apa? Jaringan. Hanya ngubungin orang-orang di dunia dengan Facebook yang gratis, betul nggak? Sedangkan sekarang terkaya di dunia, ya, itu masih dipegang oleh siapa? Yang pendiri Amazon. Nah, Amazon sekarang konsepnya menggunakan networking dengan cara apa? Dengan cara online seluruh dunia. Nah, itu luar biasa. Sekarang kita berbicara tentang PTBS. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Karena kalau bikin Amazon, kalau bikin, tapi kita lihat konsep dari Facebook sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, kita dininabobokan dengan gratis, betul nggak? Ya kan? Gratis. Kemudian luar biasa nggak? Pada saat Bapak Ibu memberikan klik berteman dengan seorang, maka ada di bawahnya Pak, disarankan teman. Ada kayak gitu? Nah, sehingga kita memiliki tim, memiliki teman 1.000, 2.000 bahkan sekarang terakhir hanya berapa? 5.000 ya? Nah, 5.000 kalau udah 5.000, saya udah 4.900-an sekarang teman. Jadi harus bikin lagi karena udah mentok kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya Bapak Ibu? Bisnis kita networking sama persis dengan Facebook. Kalau Bapak Ibu nggak bisa manfaatin. Sekarang Facebook kayanya di mana? Yang bikin kayanya apa kira-kira? Ya, yang bikin kaya apa? Ada yang tahu? Iklannya Bapak Ibu. Sekali iklan berapa? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang kita konsepnya samakan dengan bisnis kita. Hubungannya dengan kita bicara dengan tadi distribusi share Bapak Ibu. Kita di network marketing itu konsepnya adalah di sini. Bapak Ibu silakan memiliki namanya paket keluarga. Ya kalau umur-umur awal, ya kalau umur-umur awal Bapak Ibu mungkin masih berpikir kapan saya bisa mendistribusikan aset ya. Nah sekarang saya tanya, mulai berpikir Bapak Ibu dari sekarang, anak kita berapa? Kemudian mau mewariskan aset kita, ya, itu mau berapa miliar? Sudah ada yang kepikir begitu? Kalau misalnya kita mau semiliar, anak kita 5, berarti perlu aset berapa? 5 miliar. Nah masalahnya kapan bisa memberikan itu? Kalau kita nggak memiliki perubahan, ya. Sampai jam berapa sih Pak ini? Setengah 6 Pak. Ya? Setengah 6. Oh setengah. Ini masih jam? Jam 12 sedikit 8. Oke. Yes. Paket keluarga. Sekarang berpikir, ya, boleh dengan Pak siapa Pak? Pak Ahmad. Oke. Pak Ahmad. Pak Rahmat. Sudah berpikir belum akan membagikan aset kira-kira kontranya berapa? 4. Kira-kira mau mendistribusikan aset kira-kira per anak itu berapa? Belum berpikir?
Ada yang sedang pikir? Yang di atas di atas 60? Oke, kalau nggak berpikir kayaknya kadang-kadang masih berjalan sesuai dengan itu kehidupannya. Bapak Ibu, kalau di Barat merencanakan keuangan dari umur 18 tahun. Makanya di sana kenapa umur-umur tua itu bisa melancong, bisa pergi kemana-mana, karena apa? Di sana sudah settle kehidupannya, sudah direncanakan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita bisa mau rencana misalnya, ya, ada kepikir gak mau mewariskan 1 miliar per anak? Ada? Ada? Niat dulu deh, niat. Ada gak? Coba siapa yang mau niat? Saya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, ya, pertama kapan yang Bapak Ibu akan rencanakan? Yang kedua dengan cara apa? Saya udah berpikir pada saat menjadi perencana keuangan saya dulu, itu untuk mewariskan dengan menggunakan asuransi. Ya, cara yang biasa dilakukan orang Barat segitu. Jadi kalau misalnya dengan asuransi, misalnya di awal-awal membayar asuransi, ya, ini tentunya kalau yang syariah, untuk menghasilkan 5 miliar, anggaplah 10%, berarti 500 juta. Bapak Ibu siapin 500 juta, tapi tertransfer setelah kita wafat. Nah, saya akan uji pola pikirnya, nggak usah nungguin wafat, karena ada cara yang cerdas dengan cara yang simpel, dengan cara yang smart. Bapak Ibu, distribusi aset nggak usah turun 60 tahun. Siap? Ya. Simpel Bapak Ibu. Kalau modalnya di asuransi tadi berapa? 500 juta. Bapak Ibu, kalau mau mewariskan 8 anak aja misalnya kayak gitu, atau misalnya Bapak 4 anak Pak ya, modalnya adalah 2,1 dikalikan 5. Berapa? Berapa? 2,1 kali 5. Nah, ini KIP ya, 10.500.000 KIP ini. Modal selesai 1. Cukup segitu. Nanti kita akan siapin, Bapak Ibu akan mendapatkan ke anak-anak warisan paling enggak 1-2 miliar. Siap? Ini adalah si A, Anda. Ini A, ini B, ini C. Sebelum Bapak Ibu melangkah kerjanya, lakukan menggunakan paket keluarga bersama PTBS. Paham? Langkahnya pertama Pak, kita akan mewariskan, ya. Kita akan mewariskan berapa? 1 miliar lebih. Kalau di sana 500 juta 1 miliar, ini simple. Modalnya berapa? Untuk beli produk juga, bukan modal hilang. Bapak Ibu cukup belanja di PTBS 5 paket. Kalau anaknya 4 Pak Rahmat ya. Langkah yang kedua Bapak Ibu, ini keempat. Sekarang konseplah menggunakan konsep ta'awun. Ta'awun. Bapak Ibu bekerja sama dengan tim Bapak Ibu di sini supaya dapat 100 poin. Ini yang paling simpel. Kerjanya balik lagi. Kalau tim-tim saya, mau ada yang baru pertama kali ada, coba. Oke. Pertama kali. Yang maaf di luar SSW Group ada, di luar SSW Group. Oh ada 2, ada 3. Oke. Pak nanti konsultasi dengan tim, takutnya Bapak nggak cocok tim leadernya ya. Jadi jangan ambil konsultasi dari panggung. Bapak lihat konsepnya, kalau bagus diterima, kalau enggak yang benar adalah leader Bapak semua ya. Karena takutnya salah yang saya terapkan, nggak cocok itu Pak Mas Teri gitu. Paham ya Pak? Ini disclaimer-nya. Ya. Lanjut. Kalau Bapak Ibu ngambil 100-nya dari mana? Pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah buat daftar nama sebanyak 100. Balik lagi ke konsep dasar. Buat. Ayo tim SSW, siapa yang sudah buat? Tim SSW siapa yang sudah buat? Oke. Yang belum? Gak ngaku. Nah ini langkah pertama aja udah nggak tahu. Ya. Langkah yang kedua adalah balik lagi mapping. Mapping dengan membuat jadwal 1 bulan.
Bapak Ibu, selesaikan daftar nama untuk dipresentasi selama 1 bulan. Jadi 3 daftar nama per hari. Ingat, tujuan kita awalnya mau membuat apa? Warisan atau membuat distribusi aset 5 miliar. Langkahnya setelah Bapak Ibu tadi, langkah kedua kayak gini. Sederhana nggak? Bukan cari aset kemudian banyak banget, nggak usah. Nah setelah itu Bapak Ibu kembangkan ini semua sehingga dari ini 100 semua. Ini dibiarin. Si Anda nggak usah bekerja, maksudnya nggak usah diperhatikan. Tapi yang harus lakukan anak-anak Anda ya, ini supaya dapat 100. Ini simpel. Kalau kayak gini, Anda sudah mewariskan berapa? Jadi itu, kalau ini semuanya 100, pertama kali Anda sudah mewariskan umroh. Maka Bapak Ibu, bisa nggak umroh bareng-bareng? Ini dasarnya. Alhamdulillah saya sudah umroh bareng-bareng kemarin 10 orang ya dalam keluarga. Siap umroh bersama keluarga? Siap. Ini dasarnya ini Bapak Ibu. Yang kedua, berarti Bapak Ibu sudah niat Bapak Ibu umroh bersama keluarga untuk mendapatkan kenikmatan secara rohani. Yang kedua, teruskan Bapak Ibu tambah 200 menjadi berapa? 300. Oke, langsung 300. Ini juga sama. Nah kerjanya nanti konsultasi. Tapi kayak gini konsepnya, Bapak Ibu. Yang kedua sudah mewariskan apa? Mobilio atau Anak-anak secara seragam akan, ya mungkin bisa langsung, bisa juga sudah mewariskan apa? Mobilio. Jadikan anak dan putramu adalah anak yang kuat secara iman, kuat secara ilmu, dan kuat secara harta. Baca ya, baca di Al-Quran aja. Yang ketiga, udah cuma lakukan aja 1.500. 500. Nah, 1.500 di sini. Maka 1.500. Maka Anda mewariskan pertama tadi umroh, kemudian mokes, kemudian apa? Pajero. Mau nggak mewariskan pada saat anak-anak baru umur 30 sudah kita warisin pajero satu-satu? Jangan kita, ya di Al-Quran juga janganlah meninggalkan anakmu dalam keadaan lemah iman ya, dan juga lemah hati. Orang yang harus disantuni sesuai dengan ajaran Rasulullah adalah apa? Orang yang miskin dan anak yatim. Pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira kalau dilihat dari kalau konsep kayak gini, menjadi anak yatim yang memiliki tidak kemampuan secara harta, itu kenapa? Siapa yang salah? Orang tuanya, karena tidak menyiapkan tadi sesuai dengan Al-Quran. Sehingga pada saat kita meninggal, pada saat orang tuanya meninggal, mewariskan hutang-hutang dan juga anak-anak yang tidak memiliki biaya hidup. Itu yang salah orang tuanya. Tapi kalau udah kepladah, udah terlanjur ya, kita sebagai tetangganya, kita sebagai yang lain di luar dari orang tuanya, kita yang mencari. Tapi yang utama jangan sampai kita disantunin oleh siapa? Anak-anak kita, apalagi istri dan keluarga. Berarti maksudnya? Katanya istri itu akan nikah lagi karena apa? Tidak punya biaya hidup. Makanya Bapak Ibu, supaya istri tidak nikah lagi pada saat ditinggalkan suaminya, biayai sampai kehidupannya nanti beliau meninggal kayak gitu. Ya nggak? Betul? Gitu dong. Paket. Nah kalau kemudian sampai terjadi di sini 3.000, maka rumah mewah 1 miliar. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita jumlahkan semuanya, itu 1,67 dikalikan dengan 5. Berapa miliar? Bapak Ibu, secara pengalaman kayak gini, kira-kira kalau dengan konsep kayak gini, Bapak Ibu, bisa dikerjakan berapa tahun di bisnis ini? Bisa dikerjakan berapa tahun di bisnis ini? Ayo, menurut Bapak Ibu, saya bisa kerjakan konsep ini berapa tahun?
Ayo. 2 tahun. Halo, Bella. Halo, konsen. Ya. Kira-kira Bapak Ibu mengerjakan ini dengan konsep ini 3.000. Kira-kira berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun lah. Pak, kira-kira berapa tahun? 3 tahun. 2. Umur berapa, Pak? 16. 56. Sesuai dengan tadi 60 harus sudah mewariskan. Bapak Ibu Bapak pas 4 tahun lagi. Bapak Ibu yang umur 20, 30 tahun, 40 tahun, Bapak Ibu gak usah nunggu wafat pada saat mewariskan. Betul nggak? Jadi dengan konsep kayak gini, masuk akal? 2-3 tahun lakukan, Bapak Ibu sudah mewariskan anak-anak rumah, 1 miliar. Pajero. Masya Allah. Aplaus buat PTBS yang luar biasa. Jadi kalau saya melihat tim saya gak semangat, saya bingung. Berarti tujuan jangka panjangnya belum ngeh. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu jangan pernah berhenti, karena kita kalau misalnya Bapak Ibu berhenti, siap-siap kembali ke konsep awal perencana keuangan yang konon katanya mau wariskan di usia 60 tahun. Ngapain nunggu lama Bapak Ibu? Ya, kalau dengan konsep kayak gini, kira-kira keturunan kita pada makmur gak? Makmur gak? Dan ini terus-terusan, ini gak berhenti di sini terus gitu. Sekarang konsepnya kalau misalnya Bapak Ibu, ini sekarang saya tanya Bapak Ibu, pisang itu gak? Berarti di sini kalau konsepnya kayak gini, di sini berapa dan berapa? Ayo hitung. Ayo hitung. Di sini konsepnya kalau dapat reward luxury berarti 3.000. Di sini 3.000. Di sini 3.000. 3 kali 3 berapa? 9 apa? Ditambah 3.000. jadi berapa? 18.000. Oh, 15.000 sih. 18.000. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sekarang poinnya berapa? 2.000. Wah, 3.000. 18. ya. Ribunya belum ada. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ya lumayan lah, udah 10.000 Bapak Ibu ya. Konsepnya Bapak Ibu, kalau ini terus berjalan, apakah kita kerja selamanya kayak gini? Enggak. Kira-kira kalau udah punya 1.000 poin, akan autopilot nggak? Selain kita memiliki passive income Bapak Ibu, kita sudah autopilot, maka Bapak Ibu tinggal menunggu nama-nama anak kita sudah. Tuh kamu dapat, Mobil. tuh kamu dapat, Rumah. tuh yang satu lagi dapat. Rumah. Masuk akal? Lakukan 5 tahun aja. Kira-kira Bapak Ibu untuk 18 poin, 18.000 masuk akal nggak dapat? Masuk. Itu Bapak Ibu. Kenapa saya sekarang semangat terus masih teman? Bapak Ibu ya Allah. Makanya anak saya kemarin saya bawa ya. Rizal sekarang udah dapat motor ke mobil. Yang anak saya yang kedua juga dapat kemarin motor. Kemudian yang ketiga dapat mobil lagi. Kan tinggal ngurutin aja ya. Habis itu apa? Pajero kan, Rizal juga sebentar lagi Pajero. Aplaus dong. Ya. Jadi semangat karena kita memiliki tujuan jangka panjang. Ya. Pak Haji ini udah mulia bahwa ini sudah di ini. Maka Bapak Ibu kalau yang belum, anak-anaknya belum ada yang dimasukin, segera masukin. Saya paksain Bapak Ibu. Karena nyesel pada saat udah 1.000 baru dimasukin, mulai dari nol. Ya. Bapak Ibu, bayangin aja sekarang di sini udah 5.000, udah 5.000, kan tinggal 3.000 itu jauh lebih gampang. Karena konsepnya 3.000 di sini nggak sendirian, konsepnya adalah ta'awun. Kalau Bapak Ibu udah 1.000, 2.000, timnya udah bagus, udah itu akan dengan sendirinya autopilot. Ya, makanya Bapak Ibu, seorang yang tadi pada hari sekarang, total perolehan yang dihitung dari reward aja, udah dalam 2 tahun setengah, beliau udah di atas 20 miliar Bapak Ibu. Nah kalau udah kayak gini, berhenti nggak? Nggak berhenti. Silakan setelah mewariskan anak-anak dengan kecukupan Bapak Ibu, gali lagi untuk mendapatkan apa? Untuk masalah akhirat. Silakan setelah Bapak Ibu dapat 1 miliar lagi, mungkin bikin pesantren, bikin tahfidz Al-Quran. Daripada Bapak Ibu selama ini yang mungkin masih jauh hitung-hitungan pengharapan dapat 1 miliar, ayo kita semangat di sini. Kerjanya sudah bersistem. Kalau Bapak Ibu melakukan kerja dengan
apa namanya ya, dengan sendiri menggantungkan dengan omset kita, Bapak Ibu akan capek. Saya tadi Distal nggak tadi ilustrasinya. Awal bekerja, kemudian apa, dapat motor dari ayahnya, habis itu dijual untuk DP mobil, biar kelihatan keren, DP rumah, akhirnya pada saat meninggal masih hutang. Kalau kayak gini Bapak Ibu, kita harus berhutang nggak? Tidak. Mari kita meninggalkan warisan aset, bukan mewarisi hutang. Kalau hutang 1 miliar, kalau hutang mungkin 1.000, 2.000, apa sejuta mungkin nggak masalah buat anak-anak. Tapi kalau mewariskan hutang 10 miliar, ya, Bapak boro-boro ninggalin tanah, malah ninggalin hutang. Bapak Ibu, saya ya pernah dapat cerita dari seorang habib. Ini true story. Ada seorang yang konglomerat yang mewariskan kepada anak-anaknya sebanyak 7 orang, itu 24 miliar. Permasalahannya Bapak Ibu, tidak menggunakan konsep distribution. Dia biarkan pada saat meninggal baru mau dibagi waris. Itu kesalahan Bapak Ibu. Kalau menggunakan hak waris dengan menggunakan ilmu paroid, laki-laki harusnya 2 kali dibanding dengan anak perempuan. Setuju? Tapi kalau distribution aset, boleh nggak sama? Boleh. Itu satu. Makanya seseorang ini yang memiliki kaya 24 miliar meninggal. Memiliki berapa? 7 anak, 24 miliar. Kemudian pada saat sudah dikuburkan, berunding mau dibagi warisan. Cecoklah sana, cecoklah sini, ya. Karena rentan Bapak Ibu kalau membagikan warisan sudah tidak ada orang tua. Betul nggak? Banyak sampai golok-golokan Bapak Ibu. Kemudian pada saat di tengah-tengah lagi konflik kayak gitu Bapak Ibu, datanglah seorang notaris. Notaris yang menyatakan bahwa tercatat si orang tua itu memiliki hutang 100 juta rupiah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau 100 dibandingkan 24 miliar, kecil apa kecil? Pada saat itu sang notaris bilang, Bapak-bapak, anak-anak kecil kalian, sesuai dengan catatan kami bahwa Bapak ya di perusahaannya itu memiliki hutang 100 juta yang belum terbayarkan ke perusahaan itu. Apa yang dijawab serentak oleh anak-anak? Karena mungkin lagi pusing, lagi gontok-gontokan Bapak Ibu, si anak-anak menyatakan bahwa, Pak Notaris, siapa yang berhutang 100 juta? Bapak. Oke, kalau gitu Pak Notaris silahkan ke makamnya, silahkan Bapak suruh bayar sendiri. Naudzubillah, subhanallah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau punya anak semacam itu gimana? Siapa yang salah? Nah, udah tahu dia. Ya memang kita tahu bahwa anaknya harusnya menjadi anak yang soleh, tetapi kalau semacam itu, orang tuanya berhutang sampai anak-anaknya belum memberikan jaminan, itu luar biasa. Makanya pada saat mayat mau dikuburkan, biasanya ya Ustadz atau mengatakan bahwa siapa yang memiliki hutang, keluarganya tentunya nanti berhubungan dengan saya sebagai ahli waris. Cuma kan masalahnya kayak gitu, di situ mungkin diproklamirkan, tapi kalau realnya nggak terjadi kayak gitu. Nah, hemat saya Bapak Ibu, bisnis di PT BES ini luar biasa. Selain kita memiliki secara finansial bebas finansial secara pribadi, yang kedua kita memiliki passive income Bapak Ibu. Siap-siap Bapak Ibu akan menjadi orang yang sejahtera fitini wa dunya wal akhirah. Siap sejahtera? Siap. Sejahtera itu ada 3. Yang pertama, makmur. Apa? Makmur. Jadi ngomong sejahtera tahu nggak? Di kamus bahasa Indonesia itu ada 3 kemampuan atau ciri orang-orang yang sejahtera. Bapak Ibu kira-kira nanti sejahtera apa belum? Belum aja. Yang pertama, ciri menjadi orang sejahtera adalah makmur. Makmur itu terpenuhnya sandang, pangan, papan, dan kebutuhan secara dasar. Sudah semua? Alhamdulillah. Ya. Lalu yang kedua Pak. Yang kedua, ciri orang yang sejahtera adalah aman. Pada saat memiliki aset, aman itu artinya pada saat aset yang dimiliki, Bapak Ibu nggak akan khawatir dipanggil sama KPK.
disambil sama tetangga karena masih memiliki hutang. Paham? Kalau masih memiliki hutang kita sebut belum sejahtera. Yang keempat adalah sentosa. Yang ketiga Tes doang. tes doang. Yang ketiga adalah sentosa. Sentosa itu artinya harta yang kita miliki itu bisa membagikan kita di dunia dan akhirat. Artinya harta yang dimiliki adalah menjadi sumber yang halalan thayyiban. Nah, sudah belum? Alhamdulillah. Sudah belum? Hati-hati Bapak Ibu. Halalan thayyiban enggak? Orang yang bekerja secara makmur, memiliki kemakmuran, memiliki aman, tapi bekerjanya ada ribanya, sentosa enggak? Contohnya misalnya bekerja di perjudian, bekerja di minuman keras, bekerja di tempat yang riba, contohnya perbankan. Kata Rasul, orang yang memberikan hutang riba, yang menerima riba, yang mencatat riba, yang saksi riba, podo wae. Sama-sama haram. Nah, teliti kita masuk ke dalam zona itu. Kalau belum, Bapak Ibu belum sejahtera. Karena salah satu poinnya Bapak Ibu belum sentosa. Nah, insya Allah Bapak Ibu, PTBS memiliki kemampuan secara finansial. Orang-orang yang sudah berhasil, satu apa? Makmur. Karena punya harta yang banyak, punya income yang ratusan juta, insya Allah ya. Yang kedua adalah aman, karena dihasilkan betul-betul dari hal-hal yang hak kita, karena kita sudah bekerja. Dan yang ketiga, insya Allah ini adalah sentosa, karena Bapak Ibu kita sudah memiliki apa? Pertama, dari produknya semuanya adalah halal. Yang kedua, sistem yang ada juga sudah halal. Tinggal kitanya. Mau nggak Bapak Ibu menjadi orang yang sejahtera bersama PTBS? Mau? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan pengetahuan ini, saya ingin Bapak Ibu yang pertama, pesan saya, jadilah Bapak Ibu memiliki visi ke depan 5 tahun aja. Saya sudah gambarkan kalau dengan konsep konvensional Bapak Ibu siap-siap sampai umur 60 mengumpulkan aset untuk dapat didistribusikan. Iya kalau ada. Malah kadang-kadang umur 55 di PHK atau bukan di PHK apa? Dipensiunkan, habis itu begitulah. Boro-boro distribusikan. Nah, ini adalah shortcut. Adalah waktu ya. Men-shortcut itu menggunting waktu, jangan sampai kita udah berumur baru kita mempersiapkan. Yang kedua, tujuan awal Bapak Ibu. Jadilah tujuan awal itu yang sejahtera. Sejahtera itu yang tadi ada 3 itu. Nah, insya Allah Bapak Ibu dengan PTBS kita menjadi orang yang pertama, ya. Kita akan mempersiapkan sedini mungkin untuk menjadi orang yang memiliki passive income dan juga memiliki kesejahteraan bukan hanya di dunia tapi nanti di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.